Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas AB4701. Saya Muhammad Kevin Rizal sebagai hacker. Saya Muhammad Riwadian sebagai hipster. Saya Imran Radian Saputra Warana sebagai hustler. Dan satu anggota kelompok kami yang tidak dapat hadir, yaitu Haikal sebagai hustler. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari final PPT kami. Oke, di sini saya Muhammad Kevin akan menjelaskan asesmen 1. Di sini ada konten. Yang pertama ada 5Y tools, yang kedua ada 5Y, 5W plus 1, dan yang ketiga ada summary, yang keempat ada empathy map, yang kelima ada persona, dan keenam ada customer journey. Di sini ada role in team yang sudah kami sebutkan tadi. Ada saya, Muhammad Kevin sebagai hacker, Muhammad Rio Hadian sebagai hipster, Haikal Rainda Pamungkas sebagai hustler, dan Emran Dinansyah sebagai hustler. Lalu di sini ada understanding stage. Apa itu understanding stage? Yaitu dari 5 5Y tools dengan menanyakan kenapa, berulang kali kita dapat mengidentifikasi masalah utama hingga ke akar permasalahannya. Lalu 5W plus H tools. Dari understand phase 5W plus H tools ini dapat dilihat informasi kebutuhan responden dengan lebih kompleks, seperti responden membutuhkan STC secepatnya dengan ukuran 60 liter untuk mempermudah pemilahan sampah di kafe mereka. Lalu summary dari problem statement, beberapa kafe di Buah Batu seperti Liberal Coffee, Raul, Armenti Coffee, dan lainnya memerlukan smart trash can dengan ukuran setidaknya 60 liter untuk dipakai di kafe mereka. Ini adalah salah satu template 5Wise Tools. Di sini ada Arya sebagai responden dari barista Rich Bean Coffee dengan permasalahannya adalah penumpukan sampah yang terjadi di Rich Bean Coffee. Di sini ada Rifki, yaitu permasalahannya adalah sampah dicampur sehingga membuat bau tak sedap. Di sini ada Tasya dengan masalah tempat sampah yang tidak efektif karena terlalu banyak. Lalu Khalisa, yaitu barista terserah kafe, itu masalahnya pelanggan yang membuang sampah tidak teratur. Di sini semuanya adalah memiliki possible solution, yaitu smart trash can. Dan kita menanyakan 5 kali why, kita dapat mengetahui akar permasalahannya. Di sini juga ada Raja yang terakhir, yaitu permasalahannya penumpukan sampah karena mencampur sampah di Liberty Coffee. Lalu ada ringkasannya, Rifki yaitu barista cafe Armenti Coffee memiliki permasalahan bau tak sedap sehingga sampah dicampur, lalu kekurangan budget untuk untuk tempat sampah bermacam jenis sehingga pelanggan cenderung sepi jika terdapat bau tidak sedap di kafe. Lalu Raja selaku owner Liberal Coffee dan Tasya selaku barista Raul.co memiliki permasalahan penumpukan sampah karena menyatukan sampah dikarenakan berpikir bahwa sampah tidak terlalu banyak dan menyerahkan masalah sampah pada pelanggan. Lalu Arya dan Khalisa memiliki masalah yang sama, yaitu memiliki permasalahan penumpukan sampah yang disebabkan pelanggan membuang sampah dicampur dan sembarangan. Namun bedanya terserah Coffee sudah menyediakan tempat sampah berbeda jenis. Lalu di sini ada why, who, what, when, dan where, dan juga how, yaitu ada 5W, 1H. Wise-nya adalah untuk mempermudah pemilihan sampah untuk menghemat waktu, tenaga, dan juga tempat. Lalu beberapa kafe, who-nya adalah beberapa kafe, diantaranya adalah Liberal Coffee, Raul, Rich Bean Coffee, Armenti Coffee, dan juga Terserah Coffee. What-nya di sini adalah produk yang dibutuhkan, yaitu smart trash can yang mempunyai ukuran setidaknya 60 liter. Lalu when-nya adalah kapan para responden membutuhkan smart trash can adalah secepatnya. Dimulai dari awal wawancara, karena untuk mempermudah pemilihan sampah di kafe-kafe mereka itu di Buah Batu. Lalu where, di mana, yaitu di kafe para responden, yaitu sekitaran Buah Batu, tepatnya untuk lokasi penempatannya adalah di area dekat pintu masuk atau pojok ruangan dan juga dapur dari kafe mereka. Lalu how, di sini ada proses lama dan juga proses baru. Proses lama yaitu sampah yang berbeda jenis dikategorikan dibuang di tempat sampah yang sama pada kafe-kafe tersebut. Lalu proses barunya adalah smart trash can akan memilah sampah secara otomatis sesuai jenisnya. Lalu di sini adalah problem statement-nya. How might we, yaitu produk yang digunakan, yaitu smart trash can yang mempunyai urutan setidaknya 60 liter. For, untuk siapa, yaitu untuk beberapa kafe di Buah Batu, diantaranya adalah Cafe Raul, Liberal Coffee, Rich Bean Coffee, Armenti Coffee, dan juga Terserah Coffee. Redesign so that untuk mempermudah pemilahan sampah, yaitu dengan cara sampah dimasukkan ke smart trash can, lalu smart trash can akan
memilah sampah secara otomatis sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Maka dari itu, para responden membutuhkan smart trash can secepatnya untuk disimpan di kafe mereka, yaitu kafe sekitaran Buah Batu. Taking into account adalah smart trash can. Di sini lalu kita akan bahas observe stage. Lalu di dalamnya adalah empathy map, salah satu toolsnya. Empathy map berguna untuk alat membantu memahami pengguna dengan mengeksplorasi perasaan, kebutuhan, dan juga pengalaman pengguna. Di sini ada contoh empathy map, yaitu ada Raja, salah satu responden kami. Di sini ada think and feel, see, say and do, gain, dan juga pain, dan juga hear. Di sini ada Rifki, Tasya, Arya, Kalisa. Di sini ada ringkasannya dari empathy maps yang tadi. Di sini ada persamaan dari kelima responden itu. Ada si, kelima responden melihat STC dari jejaring sosial. Say and do, kelima responden berminat untuk membeli smart trash can. Gain, kelima responden setuju proses pemilah sampah dengan menggunakan smart trash can menjadi lebih efisien. Pain, kelima responden memiliki masalah dengan biaya dan ketersediaan barang. Di sini adalah perbedaan dari kelima responden kami. Dari think and feel-nya, kelima responden memiliki respon yang berbeda-beda. Dari hear, kelima responden kami mendengar hal yang berbeda-beda mengenai smart trash can karena sumber informasinya pun berbeda-beda. Di sini ada persona, yaitu adalah alat untuk mengidentifikasi persona atau pengguna untuk menciptakan gambaran yang lebih konkret bagi pengguna dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk smart trash can dengan menggunakan persona kanvas yang berisi nama dan role pengguna. Ada positive trends, negative trends, opportunities, need, ideas, hopes, dan juga fears. Di sini adalah salah satu contoh persona kanvas. Ada negative trends-nya, ideas, fears, need, hopes, opportunities, dan juga positive trends. Di sini ada responden kami, yaitu Raja, Rifki, Tasya, Arya, dan juga Kalisa. Di sini adalah ringkasannya negative trends yang dimiliki oleh para responden kafe di Buah Batu kami, yaitu masih banyak orang yang tidak peduli mengenai pemilahan sampah. Begitu pula dengan Hidays, kebanyakan dari mereka yaitu maintenance smart trash can yang diperkirakan akan sulit. Lalu fears dari para responden adalah takut pemilik kafe tidak menyetujui usulan memiliki smart trash can karena 4 dari 5 responden kami adalah pegawai. Lalu need dari kelima responden kami adalah tempat sampah otomatis, yaitu smart trash can untuk mengatasi permasalahan pembuangan sampah di kafe mereka. Kelima responden memiliki kesamaan mengenai positive trends, yaitu menjadi lebih mudah dalam memilah sampah. Opportunities yang dimiliki bagi kafe para responden, yaitu kafe mereka akan terlihat lebih ramah lingkungan. Hopes, itu harapan dari para responden rata-rata adalah mereka ingin disetujui usulan mereka untuk memiliki smart trash can kepada pemilik dari kafe-kafe tersebut. Lalu ada customer journey. Apa itu customer journey? Yaitu adalah rangkuman analisis perjalanan pelanggan ketika berinteraksi dengan salah satu produk. Dengan memetakan setiap tahap penggunaan smart trash can untuk membantu mengidentifikasi titik-titik kritis untuk perbaikan dapat dibuat untuk meningkatkan efisiensi pengguna. Di sini ada salah satu contoh customer journey. Saya akan bacakan satu customer journey dari responden kami, yaitu Raja selaku owner Ribelar Coffee. Di sini ada skenario-nya. Raja masih menggunakan sistem untuk tumpuk pada sampah yang berbeda jenis pada satu tempat sampah. Di sini ada goal dan expectation. Traditional smart trash can menghemat biaya dan mudah didapat. Smart trash can yaitu memudahkan pemilahan sampah. Di sini ada typical journey. Yang pertama, membuang sampah pada tong besar, lalu menimbulkan bau tidak sedap. Lalu Raja membeli smart trash can tersebut. Sampah mudah terklasifikasi. Pengunjung lebih sadar akan sampah tidak tercecer lagi, lalu kafe menjadi bersih dari tempat sampah dan juga menambah efektivitas kerja. Lalu ada action, Raja mencari solusi di internet yang forward-nya. Lalu while, Raja membuang sampah dengan cara dicampur selagi ia mencari solusi untuk cara pembuangan sampah yang efisien dan membuat kafenya lebih bersih. Afterward, Raja memutuskan untuk membeli smart trash can jika produknya sudah ada. Lalu thinking-nya adalah Raja berpikir jika ada tempat sampah otomatis, lalu Raja mendapat solusi dan ide yaitu smart trash can.
Lalu Raja setuju untuk konsep dan cara kerja dari Smart Rescan, dan lalu yang terakhir Raja merasa dengan adanya Smart Rescan menjadi lebih efisien. Di sini ada emotion, contoh dari perjalanan Raja selaku responden kami. Lalu opportunity-nya adalah cara pembuangan sampah yang dicampur untuk sementara, lalu lebih mudah untuk membuang sampah dengan cara memilah. Selanjutnya, Raja memiliki kemampuan dari tempat sampah untuk menyortir dan lebih mudah untuk mendaur ulang sampah. Area of responsibility-nya adalah Raja. Di sini ada responden yang lainnya, itu Tasya, Rifki, Arya, Alisa. Di sini ada summary dan juga kesimpulannya. Itu target market profil para responden yang kelimanya masih dalam usia muda dan juga merupakan pemilik atau pegawai kafe di Buah Batu. Dari hasil customer journey mereka dan juga para pelanggan di kafe mereka menjadi tidak nyaman dengan penumpukan sampah yang terjadi, sehingga kelima responden kami menginginkan tempat sampah yang berfungsi dengan baik dan juga perawatan yang mudah. Selanjutnya asesmen 2 akan dibacakan oleh rekan saya, Randy. Baik, selanjutnya saya, Emran Denansyah Putra Wardana, akan membacakan asesmen 2. Untuk kontennya ada 1 define point, 2 context mapping, 3 idiot stage, dan 4 635 method. Untuk define point of view stage sendiri, pada tahapan ini segala informasi yang didapatkan dari tahap empathize dikumpulkan, dianalisis, kemudian disintetis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Berikut adalah template-nya dari context mapping. Untuk define kategorisnya ada economics environment, rules regulation, demographic trends, competition, technology trends, customer needs, sama uncertainties. Untuk observation-nya, daftar responden Raja 18 tahun, owner Liberal Cafe, Tasya 20 tahun sebagai barista, Raul Coffee, Rifki 25 tahun, barista Armenti, Arya 22 tahun, barista Rich Bean, Halisa 21 tahun, terserah coffee. Dan untuk ekonomi efisiensi adalah kondisi pencemaran lingkungan, environment-nya masalah daur ulang sampah, demografinya umur, gender, status, agama, suku, pendapatan, challenge-nya Stark, Chris Bau Eco 30, Haksim Smart Dustbin, sama Starco. Dan untuk uncertainties-nya kenaikan harga listrik, needs and desire-nya penambahan daur ulang sampah dan penghancur sampah, teknologi trends-nya IT dan AI, dan terakhir policy and system-nya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 3, 4, dan 12. Dan terakhir juga ada findings. Berdasarkan pengamatan yang kita dapatkan, kita bisa disimpulkan bahwa produk STC bisa menjadi solusi dari pencemaran lingkungan di darat dan di laut dengan upaya memisahkan sampah berdasarkan jenisnya sehingga sampah bisa didaur ulang. Kemudian selanjutnya, demographic trends umur 18-30 tahun, gender laki-laki dan perempuan, agama Islam, suku Sunda, dan pendapatan kurang lebih 5 juta per bulan. Kedua, rule and regulation-nya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengolahan Sampah, Pasal 3 Pengolahan Sampah Asas Berkelanjutan, Pasal 4 Pengolahan Sampah bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, Pasal 12 Setiap orang dalam pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah yang berkelanjutan berwawasan dengan lingkungan. Ketiga, ekonomi environment-nya, dampak yang terjadi dari pembuangan sampah antara lain yaitu lingkungan yang menjadi kotor dan juga bisa memunculkan bau yang kurang nyaman. Selain itu, lingkungan kotor juga berpotensi menjadi sarang penyakit. 4. Competition, Chris Bau, Eco 30, Hatim Smart Dustbin, Sterco, dan Starik. Kelima, teknologi trends-nya, Artificial Intelligence AI merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Keenam, customer needs, para responden menginginkan tempat dengan sampah berbasis teknologi AI dapat memudahkan aktivitas memilah sampah berdasarkan jenisnya dengan pemeliharaan dengan mudah, harga yang terjangkau, dan memiliki layanan penjual yang terdekat. Ketujuh, uncertainties-nya merupakan ketidakpastian yang mungkin akan terjadi dari produk yang diciptakan, seperti adanya kompetitor dengan produk yang lebih canggih, contohnya adalah kenaikan harga listrik. Selanjutnya ada idiot stage.
Tahap ide sendiri adalah tahap menghasilkan ide. Semua ide akan ditampung untuk menyelesaikan masalah yang sudah ditetapkan pada tahap define. Setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengujian ide-ide untuk menemukan cara terbaik dalam memecahkan masalah atau menyediakan elemen yang diperlukan untuk menghindari masalah-masalah yang bisa saja terjadi. Berikut ada template-nya dari masing-masing member dari kelompok kami. Pertama dari ide 1, menggunakan bahan plastik, menggunakan baterai tahan lama, menggunakan tombol untuk membuka berbentuk kotak, tempat sampah tertutup secara otomatis, dan kapasitas 40 liter. Ide kedua, menggunakan bahan logam, menggunakan listrik, memiliki sensor jika tempat sampah penuh, berbentuk tabung, tombol membuka otomatis, dan kapasitas 45 liter. Ide ketiga, menggunakan bahan stainless, menggunakan listrik dan baterai sebagai alternatif, memiliki sensor jika tempat sampah penuh dan tombol untuk membuka. Berbentuk persegi panjang, tombol membuka dan menutup secara otomatis, kapasitas 60 liter. Selanjutnya ada ide dari Kevin, ide 1, kaku dan sulit dipindahkan, berwarna polos, menutup tempat sampah dengan peredam suara, memiliki fitur anti air untuk lapisannya, mempromosikan dengan maskot, dikemas menggunakan kardus. Ide kedua, memiliki roda manual, memiliki motif warna beragam, memiliki fitur soft close opening manual, memiliki fitur anti air dan anti debu untuk lapisannya, mempromosikan lewat selebgram, dikemas menggunakan kayu biasa. Dan terakhir ide ketiga, memiliki roda otomatis, warna bersinar dalam gelap dan memiliki monitor, memiliki fitur soft close opening otomatis, memiliki fitur anti air, anti debu dan anti bau untuk lapisannya, mempromosikan lewat artis terkenal, dikemas menggunakan kayu jati dilapisi kulit. Dan berikutnya ada ide dari saya sendiri. Ide pertama, menggunakan baterai, memiliki bentuk tempat sampah yang minimalis, memiliki fitur buka tutup otomatis, memiliki fitur parfum manual, memiliki lampu LED sebagai penerangan, berbentuk bulat atau kotak. Dan ide kedua, baterai sekunder yang bisa diisi ulang, warna tempat sampah yang juga minimalis, bisa dengan gerakan tangan atau suara, memiliki fitur parfum otomatis, lampu LED sebagai hiasan, ukuran minimal 50-60 cm. Dan terakhir ide ketiga, memiliki energizer recharge, memiliki tombol yang minimalis dan canggih, memiliki sensor di dalam dan di luar, memiliki tutup cover anti bau, lampu LED sebagai pemberitahuan, dan berbentuk modern. Dan terakhir, ide dari Haikal, ide pertama menggunakan baterai, memiliki alat pendeteksi sampah, menggunakan warna gelap biasa, berbentuk kotak, memiliki infrared, kapasitas 40 liter. Ide kedua, menggunakan recharge baterai, memiliki fitur sensor, menggunakan warna hitam silver glossy, berbentuk tabung, memiliki LED, kapasitas 45 liter. Ide ketiga, menggunakan recharge baterai dan baterai biasa, dapat membuka tutup secara otomatis, menggunakan warna dengan akses karbon, berbentuk persegi panjang, memiliki fitur suara, dan kapasitas 50 liter. Dan setelah kita melakukan observasi, kita memilih ide-ide dari semua member kami. Pertama, ronde pertama, Kevin memiliki fitur soft close opening otomatis, Ryu menggunakan bahan stainless, saya sendiri, Randy, memiliki sensor yang bisa membuka dan menutup dengan sendiri, Haikal memiliki alat untuk mendeteksi tiap jenis sampah. Ronde kedua, dan untuk ronde kedua, Haikal memberikan lampu LED pada setiap jenis-jenis sampah, bentuk tempat sampah membentuk tabung atau kotak, berukuran 50 liter agar dapat menampung tiap jenis sampah, menggunakan warna gelap seperti warna hitam atau silver. Ronde ketiga, tempat sampah yang fitur dari saya sendiri, tempat sampah yang fitur atau desain glow in the dark, bisa mengeluarkan suara sebagai bentuk pemberitahuan, tempat sampah yang menggunakan baterai energizer recharge yang bisa diganti ulang dan tahan lama, memiliki tombol yang berfungsi mengeluarkan bau yang enak dan nyaman. Dan untuk ide Kevin di ronde ketiga, memiliki monitor, warnanya bersinar dalam gelap, memiliki roda otomatis, dikemas menggunakan material kayu jati dilapisi kulit, mempromosikan lewat artis terkenal, memiliki fitur anti air dan anti debu dan juga anti bau. Dan untuk Ryu menggunakan bahan stainless, tombol membuka dan menutup secara otomatis,
berkapasitas 60 liter, berbentuk persegi panjang, menggunakan listrik dan baterai sebagai alternatif jika tidak ada listrik, dan terakhir memiliki sensor jika tempat sampah sudah penuh. Dan untuk berikutnya, untuk klaster, kita memiliki ide ketiga, yaitu memiliki fitur soft close opening otomatis, menggunakan bahan stainless, memiliki fitur anti air, anti debu, dan juga anti bau, menggunakan baterai Energizer Recharge, memiliki kapasitas 50 liter, dan memiliki roda otomatis. Dan evaluate-nya, dari tahap cluster kami dapat menemukan dan mengetahui ide terbaik dari ketiga ide tersebut. Kami memilih ide 3, yaitu memiliki fitur soft close opening otomatis, menggunakan bahan stainless, memiliki fitur anti air, anti debu, dan anti bau, menggunakan baterai Energizer Recharge, minimal kapasitas 50 liter, dan memiliki roda otomatis. Dan berikut asesmen 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada saya Muhammad Riwadian. Di sini saya akan menjelaskan asesmen 3 atau hasil kerja dari kelompok kami di asesmen 3. Baik, yang pertama di sini ada table of content yang terdiri dari prototyping, MVP map tool, test stage, feedback, capture grid tool, replicate stage, learn canvas tool. Yang pertama ada prototype stage, mengembangkan model atau prototype stage merupakan mengembangkan proses pengembangan model atau rancangan produk menjadi produk final yang dapat memenuhi permintaan pengguna. Dalam proses pengembangan produk, pengguna dapat ikut andil dalam proses ini dengan cara mengevaluasi dan memberikan umpan balik. Umpan balik yang diberikan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan produk. Selain itu, penggunaan prototipe dapat memunculkan ide-ide baru yang bisa dikembangkan menjadi sebuah fitur untuk melengkapi produk. Di sini ada MVP map atau minimum viable product. Baik, di sini yang pertama ada persona para responden, yaitu barista dan owner cafe yang memiliki permasalahan terkait sampah, yaitu ada Raja dari Liberal Coffee, Rifki dari Armenti, lalu ada Kasha dari Laul, Arya dari Rich Bean, dan Kalisa dari Terserah. Top 3 problem and challenge, di sini ada harga. Kelima, responden memiliki kekhawatiran mengenai harga dari smart trash can. Kesadaran masyarakat, banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa memilah sampah bukanlah hal yang penting. Persaingan, terdapat beberapa pesaing yang sudah memiliki merek sehingga pesaing berkemungkinan mendapat kepercayaan lebih terkait produk dari masyarakat. Lalu ada top 3 fitur soft close. Yang pertama ada fitur soft close opening yang dapat diatur melalui remote ataupun infrared ketika pengguna akan membuang sampah. Lalu ada fitur anti bau, anti debu, dan anti air yang didukung oleh vakum dan material lapisan luar dari smart trash can. Lalu ada smart trash can memakai baterai Energizer Recharge agar tidak terjadi konsleting saat pemakaian. Ada build berbahan aluminium, dilapisi cat seperti marmer, memiliki sensor untuk fitur soft close opening, memiliki vakum untuk menghisap bau, debu, dan air sampah, memiliki fitur sensor yang dapat terhubung ke remote. Dan yang terakhir, terdapat roda otomatis yang terhubung dengan remote. Lalu ada conclusion atau next step. Setelah semua ide disepakati oleh tim, alat akan siap untuk dirancang. Namun sebelum itu, tentunya kami akan melakukan penelitian untuk memahami pengalaman dan kebutuhan 5 responden terkait pengelolaan sampah dan bagaimana produk ini dapat mengatasi permasalahan sampah yang dialami oleh para responden. Lalu ada learn, memahami bahwa setiap produk dan ide yang akan dibuat harus dipikirkan sebaik mungkin sehingga dapat efektif dan efisien. Ada pentingnya inovasi terkait kebutuhan masyarakat sekalipun dianggap sebagai hal kecil. Pentingnya kerjasama dalam berinovasi karena hal tersebut tidak akan dapat dilakukan sendirian. Yang selanjutnya ada template MVP. Yang pertama ada si mahasiswa Telkom, University, Instagram, lalu Google. Ada Pen, mereka memiliki masalah dengan biaya dan ketersediaan barang. Ada Hidej, bau yang disebabkan penumpukan sampah. Lalu ada Here, tempat sampah praktis dan tidak memakan banyak tempat. Ada Gain, proses memilah sampah menjadi efisien. Ada Fierce, KP mendapat rating buruk karena tidak dapat membersihkan sampah. Lalu ada Think and Feel, sudah selayaknya tempat usaha bersih dan memiliki fasilitas tempat sampah yang dapat dipilah. Ada Nightmare Train, penumpukan sampah yang terjadi karena banyak orang yang tidak peduli mengenai pemilahan sampah. Ada Opportunity, kafe mereka akan terlihat lebih ramah lingkungan.
Ada Say, mereka berminat membeli smart trash can. Positive Trends, lingkungan yang lebih bersih dan nyaman karena mudah dalam memilah sampah. Ada Hopes, memiliki tempat sampah yang dapat memudahkan dalam memilah sampah. Yang selanjutnya ada Initial Situation, Customer Journey and Use Case. Para responden memakai tempat sampah yang berbeda-beda. Kemungkinan para responden merasa tidak membuang sampah dengan cara efektif. Selain itu, penggabungan sampah yang menyebabkan bau tidak sedap dan menjadi memakan lebih banyak waktu karena harus memilah sampahnya lagi. Sehingga para responden membutuhkan smart trash can yang bisa memilah sampah sesuai dengan jenis mereka secara otomatis. Dengan adanya fitur-fitur yang menarik yang membantu mereka, para responden tertarik memilih untuk membeli smart trash can. Ada cost and schedule. Proses pembuatan dilakukan sekitar 12 bulan. Untuk proses pembuatan ini, terdapat pemasangan fitur, proses finishing, dan pengujian ketahanan, dan fitur sebelum dipasarkan. Kemudian, tim kami akan memberikan harga produk smart trash can tersebut, yaitu senilai Rp1.999.000. Ada vision dan roadmap, membuat smart trash can sebagai langkah awal bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, dan memastikan bahwa smart trash can yang akan menjadi solusi yang tepat bagi permasalahan dalam membuang dan memilah sampah. Ada Misur, smart trash can dilengkapi dengan teknologi canggih seperti smart trash can dilengkapi dengan fitur yang dapat memilah sampah sendiri karena menggunakan kecerdasan buatan atau AI, sehingga dapat menganalisis sampah sesuai jenisnya. Smart trash can menggunakan sensor infrared untuk membuka dan menutup sampah, yang dimana infrared sebagai detektor mengukur dan mendeteksi radiasi yang sudah dilengkapi dengan fitur stop close opening. Roda otomatis yang terhubung dengan remote yang dilengkapi sensor untuk dapat bergerak sesuai keinginan pengguna. Lalu ada baterai ramah lingkungan yang memiliki fitur baterai cadangan yang dapat diisi ulang. Berikut adalah roadmap atau gambaran dari produk kita. Sensor untuk fitur membuka tutup otomatis, memiliki 4 roda yang dapat bergerak sesuai instruksi, berbahan dasar aluminium, tinggi 70 cm dan kapasitasnya sebesar 50 liter. Ada tombol on-off, lalu ada remote untuk memberikan instruksi sehingga 20 meter. Lalu ada baterai tanam dengan baterai tanam recharge 12-24 volt. Lalu ada testing atau pengujian dilakukan terhadap produk kepada masyarakat atau pengguna, sehingga hasilnya akan dilakukan perubahan dan dapat penyempurnaan untuk menyingkirkan solusi masalah dan mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait produk dari penggunanya. Berikut ada feedback capture grid. Di sini ada yang pertama ada hal yang disukai dari produk tersebut, yaitu yang paling saya sukai adalah fungsi utama dari Raja. Yang pertama ada yang paling saya sukai adalah fungsi utama dari STC, yaitu bisa memilah sampah secara otomatis. Yang kedua dari Ripki, salah satu fitur yang saya sukai yaitu fitur anti air, anti debu, dan anti bau. Karena fitur tersebut saya rasa jarang dimiliki oleh tempat sampah lain. Lalu ada Tasa, saya suka fitur baterai energi recharge yang saya rasa lebih ramah lingkungan dan meminimalisir konsleting listrik. Lalu dari Arya, saya suka fitur utamanya yaitu bisa memilah sampah secara otomatis. Lalu dari Kalisa, saya suka fitur stop close opening untuk memudahkan dalam membuang sampah dan memberikan kesan mewah sehingga menarik perhatian pelanggan. Yang selanjutnya ada Wish atau harapan. Yang pertama dari Raja, saya harap dapat menambahkan fitur yaitu notifikasi atau suara sebagai pengingat ketika kapasitas tempat sampah penuh. Lalu ada Rifki, saya harap dapat menambahkan fitur aplikasi yang terhubung dengan Gawai sehingga dapat melihat informasi smart trash can dari Gawai. Lalu ada Tasa, saya ingin menambahkan fitur keamanan untuk melacak smart trash can apabila kehilangan seperti fitur Find My pada produk Apple. Lalu dari Arya, sudah cukup dengan fitur yang disediakan. Lalu dari Kalisa, saya menginginkan fitur notifikasi ketika sampah penuh berjatuhan dari tempatnya. Lalu ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan dari responden kami. Yang pertama dari Raja, saya tidak mengerti cara kerja roda otomatis. Apakah terdapat remote atau tombol untuk menggerakkan smart trash can tersebut? Semoga terdapat buku panduannya. Lalu dari Ripki, tidak ada pertanyaan. Dari Tasa, saya kurang paham mengenai sistem recharge atau isi ulang baterai. Apakah dapat dicas baterainya secara terpisah atau tidak? Lalu ada Arya, tidak ada pertanyaan. Dari Kalisa, apa akan ada pilihan lain mengenai ukuran dan warna dari produk ini?
Lalu selanjutnya ada ide yang muncul dari pada responden kami. Yang pertama dari Raja, saya anggap akan lebih lengkap jika ada fitur penghancur sampah. Lalu dari Ripki, menurut saya fitur yang sudah ada cukup berguna. Lalu dari Tasya, menurut saya lebih baik jika menambahkan fitur hand sanitizer otomatis di atas smart scan. Dari Arya, ada fitur yang sudah disediakan sudah cukup. Dari Kalisa tidak ada ide atau saran. Yang selanjutnya dari Plate Stage adalah proses evaluasi terhadap solusi yang dihasilkan, mengamati kembali ide, pengalaman, dan hasil desain untuk memahami kelebihan dan kekurangan. Tahap ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan tujuan awal dalam proses desain. Di sini ada line canvas. Baik, yang selanjutnya ada Hu, pemilik dan pegawai kafe di Buah Batu. Wons, tempat sampah berbasis teknologi AI yang dapat memudahkan dan memilah sampah berdasarkan jenisnya, harga yang terjangkau dan awet digunakan. Ada For, memilah sampah berdasarkan jenisnya sehingga memudahkan pegawai dan pelanggan kafe dalam memilah sampah. Ada Because, para responden membutuhkan tempat sampah otomatis dikarenakan mereka kesulitan dalam memilah sampah. Lalu ada Problem, pegawai kafe di Buah Batu kesulitan dalam memilah sampah sehingga membuat sampah mereka menumpuk, menimbulkan bau tak sedap, dan membuat kafe mereka menjadi kurang bersih. Ada customer segment, 4 responden yang bekerja sebagai barista dan satu lainnya yaitu sebagai owner kafe. Ada Raja, Rifki, Tasya, Arya, dan Kalisa. Ada early adopter, 4 responden sebagai barista dan satu owner kafe yang menginginkan sebuah tempat sampah pintar yang dapat memilah sampah secara otomatis. Yang selanjutnya ada unique value proposition, fitur close opening otomatis yang dapat diatur melalui remote ataupun sensor infrared ketika pengguna akan membuang sampah. Ada fitur anti bau, anti debu, dan anti air yang dapat didukung oleh vakum dan material lapisan luar dari smart trash can yang anti bau, anti debu, dan anti air. Lalu ada smart trash can memakai baterai energi recharge agar tidak terjadi konsleting listrik saat pemakaian. Ada short konsep, merubah sisa sampah organik menjadi biogas, kemudian didistribusikan ke dalam genset biogas sebagai bahan bakar listrik. Ada solution, tempat sampah yang dapat memilah sampah sesuai jenisnya secara otomatis dengan terdapat fitur yang canggih, bahan berkualitas, dan harga yang sesuai. Selanjutnya ada key metrics, fitur yang canggih menjadi alasan mengapa responden membutuhkan smart scan. Kualitas dari bahan yang digunakan dan teknologi yang digunakan produk harus sesuai dengan kualitas yang baik, sehingga sesuai dengan kebutuhan responden dan awet juga ketika digunakan. Ada existing alternatives, alat daur ulang sampah manual seperti mesin composting. Unfair advantage, banyaknya pesaing dengan produk yang serupa dengan merek ternama. Masyarakat masih banyak yang kurang paham mengenai pemilahan sampah, sehingga harus melakukan sosialisasi tentang pentingnya memilah sampah. Yang selanjutnya ada channel, bekerja dengan dan berkolaborasi dengan mitra seperti produk lain ataupun startup yang sudah ada untuk mengembangkan produk dan pemasarannya. Platform atau yang dapat membantu dan mensosialisasi tentang pemilahan sampah pada masyarakat yaitu sosial media, website, dan lembaga peduli lingkungan. Lalu ada cost struktur, harga produksi, harga packing, marketing and endorsement, lalu ada garansi. Di sini ada revenue stream atau harga yang dikeluarkan. Berikut ada harga produksi senilai 1 juta, harga packing senilai 100.000, marketing senilai 250.000, garansi 150.000, dengan total 1.500.000 dan kita akan menjual di harga 1.999 dengan profit sebesar 499.000. Harga ini kita dapatkan dari harga pesaing yang sudah ada dan dari website. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.